Oke, selamat siang menjelang sore pemirsa, bersama saya pimpinan redaksi busur45.com Saharmin. Sekarang kita lagi mewawancarai korban dari saudara Doni Salmanan, yang dimana beliaunya dulu adalah seorang trader yang mendaftar di Olympic Trade yang sudah mengalami kerugian hampir miliaran rupiah bersama teman-temannya. Nah, hari ini kita akan klarifikasi seluruh perkataan beliau yang dulu beliau sempat upload ke YouTube channel yang sempat beberapa kali di banned oleh pihak Olympic Trade. Maka kita hari ini membedah dan membuka benar-benar kasusnya, seperti apa sih yang dialami oleh korban-korban Olympic Trade, yang dimana tersangkanya sendiri adalah Doni Salmanan yang saat ini sedang diproses di Mabes Polri. Nah, oke. Untuk Usman dulu bergabung di Olympic Trade itu dengan saran dari teman atau dengan sendirinya menemukan dari Google Play atau sumber yang lain? Pertama saya gabung dari teman dan ada sumber yang lain juga. Terus saya gabung di Telegramnya Doni Salmanan. Dan setelah itu melihat orang-orang banyak ada keuntungan dari trading, dari profit dari profitnya, katanya yang gampang, diiming-iming dengan kita mulai deposit paling terkecil itu $20, $50 sampai $100. Terus kalau kita mau enak dan ada kompensasi, katanya kita itu harus menjadi VIP. Menjadi VIP itu dulu itu pertama deposit itu $5.000 sampai $10.000 baru jadi VIP. Oh, baru jadi VIP ya. Dengan satu catatan, ketika loss akan ada pergantian, Nah, setelah itu saya mulai trading bersama kawan-kawan di sini semuanya yang pernah ikut dan gabung juga di Telegramnya Doni Salmanan. Kita trading, ujung-ujungnya ya itulah, bahkan kita ikuti panduan ini itu arahan mereka, ini MCA-nya harus ini, lihat RSI-nya sekian, tapi tetap aja loss. Terus saya saking ininya nggak pernah sekalipun mendapatkan profit, karena si candle itu udah ketahuan banyak candle scam. Saya udah habis modal juga. Saya klarifikasi waktu itu dan upload video, saya dibully dan sebagainya. Saya sudah beranggapan bahwa ini adalah candlenya candle fiktif atau candle scam, dimana sebagus apapun momentum kita mencari candle profit atau dimana kita harus buy dan sell, tetap aja kita loss. Nah, selanjutnya tadi saya kutip Usman sendiri mengatakan bahwa Usman masuk ke VIP. Untuk bergabung dengan VIP sendiri itu Usman sudah mengeluarkan duit berapa banyak begitu kira-kira? Kalau VIP pertama itu tahun 2019-an, cuman $5.000 pertama. $5.000 2000. Tahun 2019 itu masuk VIP, kita udah asal punya $5.000 aja udah masuk VIP. Berarti $5.000 itu bukan duit sedikit loh, melalui broker yang sudah disediakan oleh saudara Doni Salmanan dalam bentuk Olympic Trade ya. Terus di saudara sendiri ketika bergabung dengan klub VIP-nya Olympic Trade itu berapa orang yang sepengetahuan? Kalau di sini itu pertama itu saya, terus paman saya juga, yang sekarang masih belum sembuh lah, masih terlilit dengan hutang dan sebagainya. Terus teman-teman yang lain juga banyak gitu.
Tapi yang pertama kali klarifikasi dan berani mengemukakan ini klarifikasi tentang ini di media umum kayak YouTube dan sebagainya itu cuma saya. Bahkan saya juga di FB, tapi lupa salah satu nama FB-nya apa. Kan ada grup Facebooknya saya ngomong tentang penipuan handle scam, tetapi ujung-ujungnya kan malah ancaman dan sebagainya yang saya terima. Dan saya juga kamu jangan ngomong begitu, kalau los ya los, kamu bisa dituntut pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan itu bisa saya buktikan karena saya punya salah satu video yang gak dibina dan akun YouTube-nya masih ada, tetapi mungkin privasinya itu privasi ditutup lah, ditutup, ada yang laporin, sudah nggak ada videonya. Tapi itu klarifikasi tahun 2019 ketika 2019-2020 ketika saya udah istilahnya udah merasa jengkel dan merasa terus-terusan ditipu oleh candle itu dan sekolah-sekolah trading bohongan lah kalau itu mah. Nah, saya lebih tertarik ketika saya melihat video yang diupload oleh A. Usman di YouTube sendiri ya. Ketertarikan saya itu seperti ini, ada komen-komen di YouTube-nya Olympic Trade penipuan itu yang sudah diupload oleh AA di link YouTube dan ada beberapa komentar-komentar. Saya tidak bisa menjelaskan siapakah yang menjadi teman atau siapakah yang menjadi lawan dalam komentar. Terlebih ini kan uploadan YouTube. YouTube itu sudah menjadi satu kebutuhan masyarakat umum. Nah, saya tertariknya begini. Selain saudara Doni Salmanan sendiri yang saat ini diproses di Mabes Polri, apakah ada afiliator lain mungkin yang terlibat dalam hal ini atau A. Usman sendiri tahu atau mengerti dia terlibat tapi dia tidak diproses oleh pihak Mabes Polri atau Polda Jawa Barat dalam hal ini ataupun kepolisian daerah setempat, kira-kira begitu. Karena setelah kita pelajari dan setelah kita mengamati, kita pihak media merasa kalau hanya saudara Doni Salmanan sendiri, saya rasa Olympic Trade ini tidak akan besar dengan sendirinya kalau tidak ada orang yang berada di baliknya. Nah, seperti itu. Coba kira-kira. Kalau zaman saya itu yang terkenal itu trader kenamaannya itu di Olympic Trade itu Alan Suryajana, sama Doni Salmanan. Terus yang dari lupa itu dari mana lah, ada kira-kira di YouTube namanya Daibro. Terus R3 yang suka sistemnya parlay. Kalau parlay itu dari $4 kita profit, nunggu lagi momentum. Kalau dari 4 jadi 7 itu mainkan lagi dengan gaya ciri khas, dengan kita deposit dimodalin $4, sistem parlay 20 kali open posisi jadi sekian ribu dolar gitu. Tapi ya kita coba-coba, alhamdulillah nggak ada yang ini. Semuanya kawan-kawan saya juga sama, kita yang dibahas itu strategi bertrading. Ternyata bertrading itu ya nggak segampang itu, karena saya udah melihat pergerakannya itu ada ketika kita buy ke bawah dulu, dia itu akan turun dulu ke bawah. Ketika kita dalam udah posisi ketahuan membeli, ini buy itu untuk ke atas, yang itu untuk pembelian ke bawah gitu kan. Ketika itu udah yakin kita itu atas, kan perbedaan detik, apalagi sekarang udah pada bahas bahwa turun dulu ke bawah itu nggak mungkin naik lagi ke atas gitu. Berarti itu jawabannya kita itu udah loss, udah kalah. Berarti untuk kawasan Bandung sendiri kita tidak merembet ke yang lain. Untuk kawasan Bandung sendiri itu kira-kira sepengetahuan A. Usman ada berapa ratus atau ada berapa orang yang menjadi korban si Doni Salmanan ini dan rekannya tersebut yang belum melaporkan ke pihak kepolisian, karena ini kan sudah menjadi satu pelanggaran hukum yang saat ini sedang ditangani oleh pihak Mabes Polri, begitu kira-kira. Kalau untuk daerah Bandung sih korban sih yang pernah bisa dikatakan korban, bisa dikatakan juga orang-orang yang pernah
bermain lah di sana. Itu banyak, diantaranya ya teman saya juga ada 3 sampai 5 orang yang dari sini, yang dari daerah aja. Ya. Kemudian kalau untuk lingkup Bandung Barat ya banyak ya. Kalau untuk resiko trading dia bangkrut terus selanjutnya mengambil langkah-langkah yang tidak benar, itu kira-kira ada tidak teman Usman yang melakukan hal-hal nekat karena dia bangkrut gara-gara trading atau apa ya, begitu? ada mengambil langkah, entah dia mengambil langkah pintas untuk menghadap kepada yang kuasa atau apa karena terkait dia sudah habis atau bangkrut sebangkrut-bangkrutnya atau seperti apa begitu, bisa Usman klarifikasi ke kita pihak media kira-kira. kalau itu kita track record ya, wall of record kita tidak sebutkan nama beliaunya ya, kan. ada tapi ada aja lah, ada. Jangan terlalu ini kalau masalah itu karena kita juga nggak enak. Kira-kira besaran kerugiannya kalau Usman sendiri ini, sepengetahuan Usman itu sebesar berapa kira-kira? Kalau kalkulasi semua ya ada di kolom komentar, ada di kolom komentar berapa saya trading. Dan untuk yang lain ya kisaran segitulah. Yang namanya trader VIP semuanya udah pada tahu kok. Kita juga bisa buka klarifikasi di YouTube orang-orang yang pernah ketipu atau ikutan terjebak di dalam Olympic trading, permainan Olympic trading. Terus saya juga kan sebelum yang lain bisa dilihat tanggal dan waktunya, sebelum ada uploadan video tentang bahwa Olympic trade itu permainan di Olympic trade itu benar-benar real trading ya, benar itu trading bukan gambling ya. Setelah saya barulah ada orang-orang yang mulai klarifikasi bahwa ini penipuan. Padahal saya itu pertama kemungkinan pertama kali yang mengupload bahwa trading itu penipuan merupakan scam ya. Bahkan bisa dilihat aja dari video yang dihapus terakhir, yang di-banned, dan ini masih ada karena saya kan lari-lari juga nggak enak, ada yang ngancam, ada yang ini yang itu kan di bawah. Ketika Telegram aktif, WA aktif, saya dibilang gini, lo mau kemana, tunggu aja, nggak dapat ini pasti itu, karena dia itu perusahaan besar, ngilangin orang satu mah gampang gitu lah. Jadi pengancaman sendiri yang sudah Usman dapatkan dari pihak ya kita bilang Olympic Trade ya, enggak dalam bentuk tahu pihak apa saja kira-kira itu, tahu pihak mana lah, yang penting masih tersandung dengan itu. Dan itu pun itu dulu di Telegram sampai saya nggak pegang handphone dan sebagainya, saya nggak punya handphone dan sebagainya. Tapi untuk pembuktian ancaman-ancaman itu, tapi lihatlah di kolom komentar di YouTube ya. Saya yang masih ada sekarang yang belum di-banned oleh pihak YouTube ya, yang nggak dilaporin sama mereka lah, yang tidak dilaporkan oleh pihak orang-orang yang terkait yang tidak di-banned oleh YouTube. Nah, untuk ini sendiri uploadan Usman sendiri di YouTube, kira-kira seingat AA ini kita hanya klarifikasi, ada berapa akun yang AA buat di YouTube yang di-banned kira-kira? Karena memang itu betul-betul saya gini bikin akun kan lagi kesal juga, videonya tetap sama, saya upload ada 4 akun yang di-banned oleh pihak YouTube ya, karena pihak Olympic Trade sendiri mengadukan ya ke pihak Olympic Trade atau siapa, pokoknya orang-orang yang terkait dengan kepentingan itu mungkin gak senang dengan uploadan saya dan merasa dirugikan, takut gak ada member lagi yang mau gabung, ya itu dihapus lah. Ya. Nah, kira-kira ini ya punya bukti-bukti ditipu atau akun yang sudah pernah di screenshot atau apa? Kalau masalah itu kan saya udah bilang itu kan 2 tahun lalu sampai saya kan lari-lari masalah Gmail, handphonenya kan udah nggak ada. Jadi saya nggak ingat emailnya lagi.
kayak ini aja ya, akun YouTube yang terakhir saya ini saya nggak ingat email, nomor handphonenya kan udah nggak ada. Tapi saya lihat kok masih ada, dan sekarang ada klarifikasi, ada berita tentang penangkapan para afiliator. Nah, ini bagian saya nih ngomong sekarang bahwa ini ucapan saya 2 tahun ke belakang bahwa entahlah, tunggu kalian pasti akan ditangkap, dan itu bisa dilihat di kolom komentar, ada itu ya. Komentar saya bakal kamu pencemaran nama baik dengan pasal sekian kan, saya gitu, saya diancam. Tapi ada teman saya, jangan takut bang, terusin aja. Karena mereka juga salah, duluan kita, duluan mereka. Ada orang Malang di situ, beberapa teman saya yang siap dukung saya untuk maju nerusin ini, klarifikasi ini, jangan takut, terus bikin edukasi tentang Olympic Trade, tentang penipuannya gitu kan. Itu ada di situ, mereka ngancam, dan kita ngomong duluan kamu yang akan masuk gitu kan. Oh begitu ya, duluan kita, duluan kamu yang akan masuk. Nah, ketika Usman menghubungi pihak afiliator nih, ketika terjadi scam gambling, bukan afiliator namanya, bukan afiliator ya, id-nya itu customer service. Iya, sama developer email yang langsung ke Olympic Trade. Dulu itu emailnya itu ada Olympic Trade, ada Pina Trade. Iya. Terus ketika Usman memberikan klarifikasi 2 tahun yang lalu, yang ke-3 hari kan saya minta kompensasi, katanya bisa diganti, ini karena kesalahan sistem lah, inilah itulah. Ternyata mereka tidak ada ganti, dan saya tantang mereka untuk trading juga. Yuk kalau kamu ini coba bertrading sama saya. Kemungkinan kalau masalah screenshot candle itu penipuan, ketika saya buy dan saya atas bawah itu candlenya diam, ya bisa dilihat, kemungkinan masih ada di kolom komentar. Itu bisa dicek aja di kolom komentar, dan kolom komentarnya kan banyak gitu kan. Orang yang bisa digali dari situ kalau untuk sekedar klarifikasi. Terus kira-kira ini kerugian AA sendiri secara pribadi, baik secara moral atau material, terus 2 tahun yang lalu itu AA sampai benar-benar jatuh, karena AA juga kan salah seorang pengusaha yang kita tahu ini, trade of recordnya AA seorang pengusaha, bermain di kopi dan lain sebagainya. Nah, untuk AA sendiri, kenapa sih AA tidak langsung melaporkan ke pihak yang berwajib? Kira-kira apa yang menjadi masalah kenapa tidak langsung melaporkan ke pihak yang berwajib gitu kira-kira? Itu kan di bawah kita, bahkan orang itu kan ngancam saya lapor ke yang berwajib, terus yang kepada yang berwajib, terus kita mau lapor yang ke yang berwajib juga gimana, kan kantornya juga nggak ada di Indonesia, nggak ada kantornya. Kantornya juga tidak ada di Indonesia. Nggak ada di Indonesia. Mereka dulu emang pernah ngatain, ini kan kita kantornya di luar negeri bang. Ya saya nanya-nanya tentang waktu minta kompensasi, kantornya di luar negeri, terus ngapain kalau di luar negeri, kalau ada masalah kan susah ngadunya, kata saya. Iya benar. Ya, ini kan mau dibangun, dirilis juga di Indonesia, antara ada di tiap titik, ada yang di Bandung, di mana gitu, Surabaya katanya. Saya tunggu ya, gitu, sambil saya mau ini klarifikasi, ini sebentar lagi ini mau dibangun gitu, kata-kata orang-orang customer service-nya. Kalau nggak salah yang customer service-nya itu id-nya itu lupa, diingat-ingat dulu. Kalau diantaranya siapa ya, kalau lupa lah ya orang-orang gitu. Ini mau ini terus kan kalau kita juga nih loss nih loss ketika kita kalah loss, ya kita ditelepon oleh mereka, silahkan isi ulang, dapatkan bonus atau bonus deposit sekian persen gitu. Kalau misalnya nih VIP dapatkan lagi bonus 30%, 5-50%. Kalau pertama kita dapat ini misalnya deposit 5.000 jadi $10.000 gitu kan. Jadi 10. Wah, uangnya tidak kecil atuh berarti. AA sendiri kerugiannya di angka berapa kira-kira? Kalau hitung-hitungan kalau sama teman-teman mah enggak. Kalau di AA sendiri lah secara pribadi mah 500-an mah lebih lah. 500 juta lebih ya. Tapi pihak afiliator tidak mau mengganti kerugian yang bukan pihak afiliator, kalau itu
saya nggak ngadu ke pihak afiliatornya, Ya. tapi kan ada customer service. Customer service-nya, customer service-nya yang bilang iya nanti akan diberi kompensasi begitu kira-kira. Bukan yang dari 500, kalau itu mah dari trading yang dikatakan kata dia error, atau ada kesalahan sistem dan perubahan sistem. Kita gitu kan, dia bilang ada perubahan sistem. Saya nggak nuntut dari yang 500 dan sebagainya, tapi saya pernah klarifikasi tentang masalah saya loss itu karena saya merasa dicurangi. Saya buy sell, ternyata si candle utamanya itu diam di tengah-tengah. Ini saya buy, dia sell, kan ini bergerak. Pergerakannya itu nggak gerak, diam di tengah-tengah. Akhirnya yang saya buy tadi ternyata loss, yang sell juga untuk keturun ke bawah loss juga karena dia diam di tengah-tengah. Oh, berarti dari situ Ausman sudah mulai mengerti bahwa ini merupakan scam. Iya. Nah, nilai kerugian Ausman sendiri kalau semuanya dari mulai trading ya sekitar 500-an lebih lah. 500 juta lebih ya. Tapi Ausman pernah berpikir nggak untuk melapor ke pihak yang berwajib, atau Ausman didampingi oleh kuasa hukum atau didampingi teman-teman media yang dari jangankan untuk lapor ke yang berwajib, kita itu orang-orang trading yang pernah trading di sana itu mengalami kerugian. Kalau udah terjun yang namanya trading, jangankan untuk lapor, untuk beli rokok ataupun keluar pun psikolog kita itu dapat ya. Saya juga kan hampir 2 tahun lari-lari ya. Setelah ini duduk, akhirnya kesini ada pemberitaan itu. Ya saya mau benar-benar memberikan klarifikasi ya bahwa ini yang sebenarnya. Iya. Nah, kira-kira pernah dibully, gak enak gitu kan, gitu dibully sama mereka gitu kan. Mau dilaporin, mau diancam ini itu. Ternyata oleh antek-anteknya mungkin gitu kan. Ternyata mereka sendiri lah sekarang yang mulai kena. Mereka sendiri yang merasakan akibat dari ulah mereka sendiri. Nah, kira-kira Ausman ini apa harapan Ausman ke depan terkait kasus Doni Salmanan ini? Apakah Ausman akan mau untuk dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk mengganti kerugian Ausman, tapi dengan waktu yang terbuang, atau seperti apa kira-kira? Kalau bagi saya itu sebenarnya kalau mengharapkan pergantian, mungkin itu juga salah satu kesalahan saya trading di sana kan. Kita nggak selektif dari peluang yang menghasilkan pundi-pundi dolar, pundi-pundi uang. Yang kedua, kalau misalnya itu dia dimiskinkan atau apa, kalau ya kemungkinan berharap juga, tapi saya nggak berharap untuk saya. Kalaupun itu ada, saya akan berikan semuanya untuk orang-orang yang membutuhkan, langsung aja diberikan pada orang yang membutuhkan. Terus masalah saya lapor ke yang berwajib dan sebagainya, karena ya juga udah di yang berwajib. Masalah untuk laporan saya juga pernah ketipu ini itu, karena bukan saya aja yang ketipu, banyak lah ribuan orang yang pernah ketipu atau terkena hipnotis peredaran uang yang begitu gampang dan cepat gitu kan. Bukan saya saja. Terus saya juga nggak mau ribet lah kalau urusan lihat lagi yang lapor lagi ke yang berwajib yang sekarang ini, nggak juga. Tapi kalau seandainya ada penggantian atau kompensasi dari kerugian orang yang trader, itu bukan saya saja, banyak. Seandainya ada pergantian, ya saya akan isikan semuanya untuk anak-anak yatim. Itu jikalau ada pergantian atau mau diganti. Sekarang ini kan kasusnya sedang ditangani oleh pihak Mabes Polri ya. Kalau kira-kira Ausman sendiri dipanggil oleh pihak Mabes Polri, bersedia atau tidakkah terkait waktu ini? Makanya kita klarifikasi seperti itu, kira-kira seperti itu. Kalau untuk dipanggil dan sebagainya, kemungkinan bagi saya itu saya rasa tidak, karena kegiatan di sini saya juga mulai menata kehidupan yang baru, menata lagi, apalagi ini tuh untuk kebutuhan umum, sarana umum, di pondok pesantren lah, ini bikin pondok pesantren khusus yatim, piatu dan duafa. Saya nggak mau ngurusin hal-hal
apalagi ada pemeriksaan tentang kasus yang pernah saya alami dan itu pun ada buktinya gitu kan. Klarifikasi saya itu dulu walaupun bukti secara masih ada email, screenshot dan sebagainya itu sudah nggak ada lah ya. Udah nggak ada, udah nggak ada sama barang-barangnya, sama handphone sama apa kan udah nggak ada. Pihak Olympic Track sendiri ini ketika menjanjikan mau memberikan kompensasi penggantian terhadap Usman, sudah sampai sejauh mana mereka memberikan kompensasi terhadap janji mereka kepada Usman? Masalah kompensasi yang di trading yang mereka katakan itu karena kesalahan sistem atau perubahan sistem itu nggak ada. Kira-kira sudah berapa jumlahnya? Yang saya mainkan yang mereka katakan perubahan sistem itu cuma saya trading di $5.000. Di $5.000 ya. $5.000 itu sudah jadi VIP ya. Sampai yang terakhir itu VIP itu $10.000. $10.000 VIP-nya ya. Jadi harapan Usman, kalaupun Mabes Polri ingin melanjutkan kasusnya silahkan, tapi Usman tidak mau terlibat untuk dipanggil-panggil oleh aparat penegak hukum. Karena saya juga udah merasakan kapok juga, apalagi untuk sekarang klarifikasi atau pemeriksaan dan sebagainya. Saya merasa kapok dulu ketika klarifikasi video aja saya sangat gerombolan mereka lah saya katakan di situ, karena mereka bergerombol kan gitu di video saya yang saya upload itu. Lihat aja di bawah komentar ancaman-ancaman mereka kayak apa, datang dari Telegram, dari grup FB dan sebagainya itu, dari grup Telegram, WA. Saya banyak yang ngancam. Di YouTube aja mereka berani ngancam. Kalau saya secara pribadi ya, kita kan media, kita memang benar-benar memberitakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Juknis Dewan Pers. Nah, pada kesempatan ini kebetulan memang kita klarifikasi kepada korban sendiri. Nah, apakah tidak ada langkah-langkah lain karena Usman kan mungkin sedang sibuk membenahi kehidupan baru, keluar dari revitalisasi kehidupan yang lama untuk tidak mengingat kerugian-kerugian ya. Nah, apakah tidak ada langkah-langkah lain, contohnya Usman memberikan surat kuasa kepada seseorang untuk dipanggil ke Mabes Polri untuk memproses seluruh kerugian yang kalau saya rasa daripada memberikan kuasa lagi itu kan kemungkinan kita ribet masalah ribetnya, kita harus ngurus ini ngurus itu, sedangkan saya ini sedang fokus untuk menata yayasan atau pondok pesantren yang di sini ikut bergabung di sini sambil membina diri. Saya rasa untuk menguasakan dan sebagainya saya tidak perlu ya, cukup khalayak masyarakat umum tahu dan cukup mereka melihat bahwa saya dulu mereka bully dan sebagainya, ternyata di kolom komentar siapa dulu yang masuk UI, ternyata mereka dulu itu kan. Mereka duluan. Itu aja klarifikasinya. Baik, harapan Usman ke depan nih kepada pihak aparat penegak hukum kita, dalam hal ini Mabes Polri, apa harapan ke depan Usman sebagai korban begitu kira-kira? Kalau sebagai korban, saya rasa kepada pihak yang berwajib itu, kalau itu emang mau ada berita atau wacana untuk dibagikan lagi kan, ada kompensasi bagi para penipu dan sebagainya. Ya karena orang-orang yang kena itu banyak, satu gak mungkin juga gitu kan, terus uang yang udah kepakai juga dari aset-aset itu gak mungkin juga untuk dibagikan semuanya dapat. Angka baiknya itu digunakan ya kepada orang-orang yang yang kena gede dan kebutuhan lain lah, kebutuhan umum saja. Karena itulah bagi korban-korban mah itu udah dianggap apa ya, kalau semuanya lapor
udah dianggap suatu pelajaran mungkin kan, satu dianggap suatu pelajaran. Yang keduanya kalau lah ada untuk pergantian yang mungkin dapat pergantian tapi nggak akan sesuai dengan itu, minimal sedikit pergantian kan gitu. Minimal sedikit pergantian, itu harapan Usman ya. Bagi bukan hanya untuk saya saja gitu kan, bagi korban-korban yang lain kan banyak. Ya. Kalau misalnya itu bisa, kalau misalnya itu ada wacana untuk ada kompensasi bagi para korban yang kena tipu gitu kan. Kalau untuk masalah fullnya untuk pergantian nggak mungkin, karena itu uangnya udah habis jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pemirsa dari tim Buser 45, pimpinan redaksi tim Buser 45 bersama video tornya Ibu Kaperwil Jawa Barat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.